Bismillah walhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baiklah, pada bagian belajar membaca kitab Arab yang tanpa harokat atau harokatnya sedikit, belajar pelan-pelan. Semoga belajar kita pada kesempatan kali ini bisa diambil manfaat untuk kebaikan agama kita. Langsung saja, sekarang kita perhatikan ke layar. Ini adalah yang akan kita baca. Seperti biasa, sebagai gambaran belajar kita di buku ini adalah kami baca secara lengkap yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian akan diartikan arti per kata. Kemudian akan diartikan secara maksudnya. Dan yang terakhir, pembahasan tata bahasa, hanya beberapa hal saja. Nanti akhirnya diakhiri dengan tanya jawab terkait dengan yang ada di sini. Semoga peserta yang ada bisa dengar suara kami. Ya. Waduh, Ustaz. Ya. Kita lihat yang di layar. Qala al-mu'allifu, berkata penulis buku ini. Itu Qala ketutup. Zahabi. Nah, yang qala al-mu'allifu enggak ada. Oh ini. Qala Zahabiyyu rahimahullahu ta'ala wa sahha 'anid Daruqutni annahu qala ma syai'un abghadha ilayya min ilmil kalami qultu lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalami wala al-jidali wala hadha fi dzalika bal kana salafiyan wa haula'i hum ahlu sunnati wal jamaati al-muttabi'una athara rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wahum kama qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyata rahimahullahu ta'ala wa ahlu sunnati naqawatul muslimina wahum khairun nasi linnasi falzamis sabila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Itu adalah bacaan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan artikan kata demi kata. Maka mohon yang lainnya bisa perhatikan sambil mengkritisi. Kenapa seperti ini artinya? Ya, kita lihat
Qala Zahabiyu. Telah berkata Imam Zahabi. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya. Allah yang maha tinggi. Wasoha dan telah sahih. Dan telah benar. Anid Daruqutni dari Imam Daruqutni. Annahu qala bahwasannya dia berkata. Ma syai'un. Ma tidaklah. Syai'un satu sesuatu pun. Abghadha paling dibenci. Ilayya oleh saya. Min ilmil kalami dari ilmu kalam. Qultu maka saya berkata. Lam yadkhulir rajulu. Tidaklah laki-laki ini masuk. Abadan selamanya. Fi ilmil kalami di ilmu kalam. Walal jidali dan tidak pula perdebatan. Wala hadha dan tidak pula dia menyelam. Fi dzalika dalam hal demikian. Bal kana salafiyan bahkan kana adalah dia salafiyan seorang salafi. Wa haula'i dan ini mereka adalah ahlu sunnati wal jamaati. Ahlu sunnah wal jamaah al-muttabi'una adalah orang-orang yang mengikuti asara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jejak-jejak Rasul, jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum dan mereka adalah kama sebagaimana qala Syekhul Islami telah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah yang maha tinggi merahmatinya. Wa ahlu sunnati dan ahlu sunnah adalah naqawatul muslimina, kebersihan orang-orang Islam. Kebersihan orang-orang Islam. Wahum dan mereka adalah khairun nasi, sebaik-baik manusia, lin nasi untuk manusia. Falzam maka komitmenlah engkau, maka tetaplah engkau asabila pada jalan itu. Berdasarkan firman Allah yang artinya wala tattabi'u dan janganlah kalian mengikuti as-subula jalan-jalan.
Fatafarraqo, niscaya dia akan mencerai-beraikan bikum, Jalan-jalan. ya. Oh, Fatafarraqo, maka dia akan mencerai-beraikan bikum, akan kalian, dengan kalian, an sabilihi, dari jalannya. Nah, sekarang yang selanjutnya kita masuk pada arti secara maksudnya, sekaligus faedah daripada bacaannya. Qala Dzahabi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Dzahabi, semoga Allah merahmatinya. Jadi sebelum dia, ini sekaligus dengan penjelasan ya. Jadi ketika seseorang menyebutkan orang lain, dan juga termasuk kebiasaan para ulama ketika menyebutkan orang yang mulia, maka disertai dengan doa. Doa kebaikan. Seperti halnya di sini, qala Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Telah berkata Imam Dzahabi, semoga Allah yang Maha Tinggi merahmatinya. Maka hendaknya kita, bersama kita, apalagi terhadap orang yang berilmu, terhadap guru kita, terhadap orang yang punya peran besar terhadap Islam, hendaknya kita mendoakan mereka, apapun kekurangan mereka. Jangan sampai ada ketiga salah seorang daripada seorang yang alim tergelincir lisannya, langsung kita tidak menyukainya dan tidak mau mendoakannya. Ini tidak bagus. Kemudian wasoha anid Daruqutni, dan telah sahih atau dan ada riwayat yang sahih anid Daruqutni, yang bersumber daripada Imam Daruqutni, annahu qala, bahwasanya dia berkata, yaitu Imam Daruqutni. Apa ucapannya? Ma syai'un, tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu hal pun, tidak ada satu perkara pun, abghadha ilayya, yang paling dibenci, paling tidak disukai oleh saya, min ilmil kalam, melebihi ilmu kalam. Artinya apa? Ilmu kalam adalah dia satu ilmu yang paling dibenci oleh Imam Daruqutni. Pada pertemuan yang kemarin sudah kita jelaskan terkait dengan komentar ulama yang lainnya, yang intinya ilmu kalam banyak madharatnya. Dan hendaknya kalau teringat dengan hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nabi menyatakan termasuk daripada keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Maka hendaknya mana yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Pernah suatu saat di zaman Imam Madhab, ada orang yang mengikuti. Dalam hal ini adalah Imam Syafi'i yang diikuti. Kemudian diikuti oleh seseorang dan dia menanyakan tentang ilmu kalam. Menanyakan beberapa hal tentang ilmu kalam. Kemudian apa?
Sebelum dijawab, Imam Syafi'i langsung menanyakan tentang ibadah-ibadah yang sifatnya harian. Ditanya tentang berwudu, ditanya tentang ibadah yang sifatnya keseharian. Yang bertanya ini dia salah dalam menjawab pertanyaan daripada Imam Syafi'i. Maka lantas Imam Syafi'i menyatakan perkara-perkara yang sifatnya keseharian saja engkau tidak mampu menjawab, engkau kewalahan. Kenapa mempelajari yang pentingnya jauh dengan yang Anda butuhkan dalam keseharian? Sudah, fokus pelajari mana yang sangat dibutuhkan dalam keseharian. Kita teruskan, kultu saya mengatakan. Siapa di sini yang mengatakan? Yaitu Imam Zahabi. Lam yadkhulir rajulu abadan. Tidaklah laki-laki ini, siapa di sini? Imam Daruqutni. Tidaklah Imam Daruqutni ini pernah masuk selama-lamanya di dalam ilmu kalam walal jidal. Artinya Imam Daruqutni ini tidak pernah terjun ke dunia ilmu kalam, dunia ilmu perdebatan. Wala haula fi dzalika, dan Imam Daruqutni juga tidak pernah mendalami akan ilmu kalam ini. Bal kana salafiyan, bahkan dia adalah seorang yang salafi. Apa definisi salafi? Salafi adalah orang yang mengikuti manhaj salaf. Mana manhaj salaf? Adalah ma'ana alaihi washabi. Adalah apa yang Rasulullah SAW dan para sahabatnya berada di atasnya. Jadi siapa saja yang mengikuti ajaran Al-Quran berdasarkan pemahaman sahabat, maka itu adalah salafi. Meskipun tidak menamakan dirinya dia seorang salafi. Sebaliknya, meskipun dia menyatakan dia adalah seorang salafi, tapi ilmu dia jauh daripada pemahaman sahabat. Akhlak dia jauh daripada pemahaman sahabat. Maka ketahuilah dia tidaklah salafi yang sebenarnya. Dia hanya mengaku-ngaku. Kemudian wahaulai, dan ini semua mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah. Dan orang-orang yang seperti ini, yang seperti sikap Imam Daruqutni, dia adalah salafi. Dia adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dia adalah siapa? Al-muttabi'una asar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan mereka adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Ahlu sunnah, beliau yaitu Ibnu Taimiyah menyatakan ahlu sunnah adalah naqawatul muslimin, kebersihan orang-orang Islam, atau orang-orang Islam yang bersih, orang-orang Islam yang pilihan. Wahum khairun nasi linnas, dan mereka sebenarnya adalah manusia terbaik yang diperuntukkan ke orang-orang lain.
karena mereka statusnya adalah para duat. Di dalam Al-Quran kita dapati kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik untuk orang-orang lain. Kapan? Ketika kalian memerintah kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Falzamis sabila, maka hendaknya engkau, wahai pembaca, untuk senantiasa komitmen dengan jalan ini. Dengan jalan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan janganlah kalian mau-maunya mengikuti jalan lain. Coba-coba jalan-jalan yang lain. Kenapa? Akibatnya akan tercerai kalian semuanya dari jalan yang benar. Jadi di dalam memahami Islam banyak cara-cara. Ada cara yang mengedepankan akal. Ada cara mengedepankan apa kata si fulan. Dan yang lainnya banyak. Maka jalan yang selamat adalah dengan cara mengikuti pemahaman sahabat. Artinya apa? Mana-mana yang berseberangan dengan pemahaman sahabat, hendaknya seorang muslim untuk meninggalkannya. Itu adalah faedah ringkas daripada apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Tiba saatnya adalah uraian daripada tata bahasanya secara ringkas. Karena sebenarnya program ini kita untuk berlatih membaca kitab Arab. Sehingga ketika peserta membaca kitab yang lainnya, ada kemampuan untuk bisa menelaahnya. Itu adalah yang dikejar. Maka kita belajarnya dikit-dikit dan tidak terlalu panjang penjabarannya, biar kita ambil ilmu-ilmu yang dibutuhkan ketika kita membaca kitab Arab. Sekarang perhatikan tata bahasa yang akan diangkat. Di sini kami angkat 2 hal saja. Nanti selainnya silakan yang mau bertanya tanyakan. Yang pertama adalah kalimat rahimahullahu ta'ala. Kalimat rahimahullahu ta'ala. Yang artinya semoga Allah merahmatinya. Ketika kita mengi'rab kata ini, maka i'rabnya biasa kita i'rabkan rahimah fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Alha hu di sini alha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian lafzul jalalati fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafihi dhammatun zahiratun. Ta'ala fi'lun madin mabniun 'alal fathil muqaddar li'annahu mu'tal akhir. Kemudian diakhiri dengan wal jumlah rahimahullahu ta'ala jumlatun i'tiradiyatun la mahalla laha minal i'radi. Ringkasnya, kalimat rahimahullahu ta'ala adalah kalimat sisipan. Dia tidak ada kedudukan dalam kalimat. Itu adalah yang pertama. Jadi setiap
bentuk yang seperti ini, doa-doa di dalam bacaan, bahwa saya mengatakan ayyuhal qari'u hadakallah, wahai pembaca, semoga engkau diberikan hidayah oleh Allah, semoga Allah memberikan hidayah pada engkau. Atau kalimat yang lainnya, bahwa faya ma'asyiral muslimina a'azakumullahu, wahai segenap orang Islam, a'azakumullahu, semoga Allah memuliakan kalian. Nah, doa-doa seperti ini adalah doa kalimat sisipan yang secara kedudukan dalam kalimat dia tidak punya kedudukan. Sehingga dikatakan la mahalla laha minal i'rabi. Tidak ada kedudukan dalam i'rabnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Berarti nggak ada kedudukan VL-nya ya? ulangi silakan. Tidak ada apa? Kedudukan buat VL apa gitu ya? Ya, rahimah tetap kita i'rabnya biasa, rahimah fi'il, alha dia maf'ul bihnya, lafaz jalalah sebagai fa'ilnya, ta'ala fi'il madhi. Tapi kalimat sempurna ini, jumlah fi'liyah ini dia tidak ada kedudukan dalam kalimat. Maksudnya apakah dia hal, apakah dia apa? Mubtada, khobar, atau na'at, atau yang lain nggak ada dia. Oh, iya, iya. Kemudian bagian yang kedua adalah kita lihat dari yang paragraf kedua ya. Wa haula'i hum ahlus sunnati wal jama'ati al-muttabi'una athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diartikan dan arti secara bebas, dan mereka ini semuanya adalah mereka ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih lingkaran kata hum. Dikasih lingkaran kata hum. Hum di sini ini adalah kita katakan sebagai dhamirul fasl, dhamir pemisah. Dhamir pemisah. Untuk ya ahlu sunnati wal jamaah ini adalah kita katakan sebagai badal. Badal daripada hum. Al-muttabi'una sebagai khobar daripada haula'i. Kita fokuskan pada kata hum. Hum di sini dia adalah sebagai domir al-fasal, domir pemisah antara mubtada dan khobar. Fungsinya sebagai penguat. Contoh ya, karena umpamanya Aliyun huwa mudarrisun. Aliyun huwa mudarrisun. Ali dia adalah seorang guru. Ketika huwa dibuang sudah benar. Aliyun mudarrisun. Ali adalah seorang guru. Ketika ditambah dengan domir al-fasal, Aliyun huwa mudarrisun, maka punya arti Ali dia adalah guru sebagai penguat. Jadi domir al-fasal berfungsi sebagai penguat. Ya, itulah dua hal yang bisa kami kupas pada kesempatan kali ini. Bagi yang mau bertanya terkait bacaan, silakan ditanyakan. Ada waktunya sekitar berapa lagi? Sebentar lagi. Ya, 10-15 menit. Ya, silakan yang mau bertanya. Ustaz.
Ya, Faftuhin kalau mau bertanya. Itu ada Akhi Rafiq, Ustaz. Ya, mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, untuk membedakan makna ma itu apa dan tidak itu dari mana Ustaz ya? Iya, bagus. Jadi ma artinya lebih daripada satu. Ma bisa diartikan adalah sebagai isim mausul, ismun mausulun. Artinya yang. Kemudian juga ma diartikan juga dengan nafiyah, tidaklah. Nah, untuk menentukan apakah ma ini artinya A atau B, maka melihat konteks kalimatnya. Konteks kalimatnya rata-rata di dalam penentuan arti daripada sebuah kata melihat kepada konteks kalimatnya. Contoh yang sederhana, Contoh yang sederhana adalah kata umpamanya taf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Taf'ulu artinya mengerjakan. Arti lengkapnya dua arti. Arti yang pertama, engkau satu laki-laki akan mengerjakan. Arti yang kedua, dia seorang perempuan akan mengerjakan. Kalau kata taf'ulu ini masuk pada sebuah kalimat di sebuah buku. Maka yang mana? Apakah kamu apa dia? Maka lihat konteks kalimatnya. Untuk yang di sini ma syai'un abghadha. Ma di sini ditetapkan sebagai ma nafiyah. Ma untuk meniadakan. Dia adalah beramal seperti amalnya laisa. Jadi yang punya amalan laisa, pekerjaan laisa, ya, ada beberapa fiil diantaranya, ya, ada beberapa huruf bukan fiil ya, ada beberapa huruf. Jadi huruf tapi punya pekerjaan seperti laisa. Kalau laisa fiil. Nah, kalau ma dengan beberapa huruf yang lainnya dia huruf tapi kerjaannya sama dengan laisa. Nah, kita lihat dapati kata pertama rofa syai'un. Kata yang kedua dia nasab abghadha. Abghadha ini bukan fiil, tapi ini adalah isim, isim tafdil. Isim tafdil. Maka tadi diartikan paling dibenci atau lebih dibenci. Ma syai'un abghadha. Tidaklah sesuatu pun yang paling dibenci. Itu ya bukti atau di antara tanda ma di sini adalah ma nafiyah. Kalau kita pakai ma di sini sebagai ismun mausul yang punya arti yang, maka isi mausul setelahnya, kalau setelahnya adalah jumlah, maka harus ada domir yang kembali kepada isi mausul. Jadi patokannya kalau ma di sini adalah isi mausul, maka harus ada domir. Domir yang kembali kepada ma di sini. Di sini dari syai'un sampai ke yang lainnya nggak ada domir yang kembali kepada ma. Maka bisa dipastikan ma di sini bukan ismun mausulun. Jelas kira-kira? Masih bingung. Masih bingung. Kami ringkas sedikit mungkin semoga bisa paham. Atau mungkin nanti dari Ahuna yang lainnya, Faftuhin atau yang lainnya yang bisa membuat ringkasan dari apa yang kami sampaikan, silakan ringkas. Semoga Allah memberikan balasannya. Ya, amin amin. Jadi saya ulangi Ustaz, lagi. Ya, silakan.
Itu tadi kalau kalau itu isim mausul, setelahnya itu ada domir, domirnya itu sebagai badal atau sebagai apa itu? Ya, jadi domir yang telah isim mausul dia sebagai aidun namanya. Aidun artinya kata yang kembali pada ma. Aidun ya. Iya, dari kata ada kembali. Jadi Ya, saya ulangi Ustaz. lagi. Saya ulangi lagi. Di sini ma syai'un abghadha. Kalau pakai isim mausul ma, maka nggak mungkin syai'un dia rofa, abghadha dia nasab. Karena isim mausul ini nggak ada kerjaan, nggak punya amal seperti amalnya laisa. Dari sini sudah jelas. Dan dari sisi artinya juga sudah jelas. Artinya coba kalau kita pasang arti yang, tentu artinya akan berantakan. Ya, silakan ada yang mau tanyakan lagi. Semoga mungkin dari yang bertanya tadi bisa mengambil sedikit kesimpulan ya. Nanti silakan yang ingin mendalami lagi arti ma secara menyeluruh, maka bisa buka kitab-kitab Arab atau kitab Nahwu atau Mu'jam juga ada ya. Ya Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ya, Tanya Ustaz, ya silakan. tadi kan analogi dari wahwa wahu wa haulai wahulauhum itu kan di analoginya ke apa tuh aliyun huwa mudarisun ya. Huwal Iya. atau huwa mudarisun atau itu nakirah mudarisunnya atau bukan itu apa yang pakai al gitu mudarisunnya itu. Ya, pakai alif lam. Jadi aliyun huwal mudarisu gitu ya. Ya, yang pasnya adalah pakai alif lam. Iya, bagus. Ya. Kami tadi memberikan contoh yang pertama adalah dengan tanwin, dengan akhirah. Akhunatoni mengkritisi, ya bagus. Jadi yang tepat adalah dengan alif lam. Seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam kitabnya Ushulun fi Tafsir. Beliau menyatakan karena mubtada khobar yang dua-duanya ma'rifah, maka untuk mencegah adanya salah paham dari orang yang mendengar, maka perlu ditekankan dengan adanya domir fasal. Itu ada di chat Ustaz pertanyaan. Di chat. Ini pertanyaan lewat tulisan ya. Iya. Di mana bisa melihatnya? Ada di situ chat bagian bawah. More. Oh, iya. Izin bertanya Ustaz, untuk falzam i'rabnya bagaimana? Ustaz, kenapa baca kasroh? Terima kasih. Kemudian, ya yang pertama dulu ya. Jadi falzam as-sabila. Ini kenapa dikasrohkan? Kenapa dikasrohkan? Di sini fa ini adalah huruf ya, adalah huruf ilzam, ini adalah fiil amr, as-sabila ini adalah maf'ulun bihi. Asalnya ilzam.
lazima yalzamu luzuman. Lazima yalzamu luzuman. Fi'il amarnya ilzam. Konsekuensilah. Berpegang teguhlah. Ilzam dia harokatnya sukun. Bertemu dengan alif lam. Bertemu dengan huruf yang sukun. Maka ketika ada dua huruf yang sukun bertemu, maka huruf yang pertama yang sukun dia dikasrokan untuk bisa dibaca bersambung. Kalau seandainya tidak bersambung maka tetap ilzam as-sabila. Kalau disambung maka ilzamis sabila. Ini hanya cara untuk membaca ya. Atau ketika sendiri ilzam. Ketika bertemu dengan alif lam maka ilzami. Dia dikasrokan ya karena bertemu dengan huruf yang sukun. Jelas ya siapa yang bertanya ini? Akhuna Abdul Aziz. Jelas Akhuna Abdul Aziz? Nah, Ustaz, jelas. Ya, alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan daripada Muhammad Yusril Anang. Izin bertanya Ustaz mengenai jumlah i'tiradiyah. Bagaimana itu ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi penjelasannya jumlah i'tiradiyah bisa diartikan dengan kalimat sisipan. Kalimat sisipan. Artinya apa? Kalimat sisipan ini ketika kalimat maka kalimatnya tetap sempurna. Umpamanya kita mengatakan, kita lihat ke naskah qala zahabiyyu. Langsung titik 2, sudah benar. Dia enggak ada pengaruh dengan kalimat. Dia hanya kalimat sisipan. Kalimat sudah sempurna, mau dibuang kata sisipan atau tidak berpengaruh. Ini adalah kalimat sisipan. Jelas ya akhuna Muhammad? Jelas kira-kira? Iya, kita. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lainnya silakan. Nanya lagi boleh, Ustaz? Ya, silakan. Nanya lagi boleh? Ya, silakan. Ya, tentang ilmu kalam itu apa, Ustaz? Bisa dijelaskan? Ya, ringkasnya ilmu kalam adalah ilmu yang mengedepankan akal. Ilmu yang mengedepankan akal, dan ini khususnya adalah di ilmu syar'i. Jadi ketika belajar Islam, dikedepankan akal, maka ini adalah ilmu kalam. Semuanya diakal-akalin. Umpamanya, Allah adalah fis samai, Allah di langit. Umpamanya Allah adalah alal arash, di atas arash, maka ditelusuri lagi mendalam. Kalau umpamanya di sana berarti nanti di tempat ini kosong. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Kalau ketika turun berarti arasnya kosong dan yang lainnya. Jadi diotak-atik dengan akalnya. Padahal ada pernyataan yang perlu jadikan pelajaran, tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi dzatillahi. Pikirkanlah oleh kalian tentang ciptaan Allah saja. Gak usah berpikir panjang terkait dengan zat Allah. Itu adalah secara ringkas ya seperti itu. Hanya mengedepankan akal. Orang ketika berudu kemudian batal. Kenapa? Kok berwudu lagi? Tidak, yang diusap adalah umpama ya dari tempat keluarnya kentutnya atau yang lainnya. Sehingga semuanya kaifa bagi. Makanya dalam hal ini ada salah seorang imam madhab menyatakan terkait dengan al-istiwa maklumun, istiwa ya, istiwanya Allah, bersemayamnya Allah ya adalah maklum, diketahui.
Wal kaifu majhulun, dan tata caranya tidak diketahui. Wa su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang macam-macam terkait dengan bagaimana cara Allah beristiwa di atas aras dan yang lainnya adalah belum ada yang pernah menanyakan hal itu di zaman sahabat. Itu adalah secara ringkas saja. Ada masalah lagi selain? Berarti ini ilmu kalam nih ilmu baru atau udah lama, Ustaz? Yang jelas dia bukan di masa sahabat. Jadi ketika zaman sahabat nggak ada. Nah itu ketika muncul saya tidak tahu, saya tidak menelusuri secara mendalam. Cuma ketika di zaman Imam Syafi'i sudah ada. Di Oh zaman iya, Imam iya. Syafi'i sudah ada. Ustaz, jazakallah khair. Wah iya, Ya, baik Ustaz. ya cukup kita. Ya. Ya demikian pembahasan latihan kita membaca kitab Arab. Semoga bisa diambil faedah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.